Halo pendengar setia channel Alfarizi, selamat datang kembali di channel audiobook yang akan membawa kita pada perjalanan pencerahan diri. Kali ini, kita akan menyelami sebuah buku inspiratif dari seri legendaris Dale Carnegie, Life is Short, Make It Great, atau Hidup itu Singkat, Buatlah Jadi Bermakna. Buku ini adalah panduan praktis yang akan membantu kita mengatasi tantangan hidup dan mencapai kebahagiaan, harmoni, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam 40 menit ke depan saya akan merangkum intisari dari ajaran Dale Carnegie dan para penerusnya yang telah membantu jutaan orang mengubah hidup mereka dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Mari kita mulai. Apakah Anda merasa hidup Anda digerogoti rasa takut dan khawatir? Menderita kesehatan yang buruk, atau merasa tidak diterima dan tidak berharga? Dale Carnegie meyakinkan kita bahwa kita tidak ditakdirkan untuk hidup seperti itu. Di dalam diri kita terdapat kekuatan untuk memperkaya kehidupan, mengatasi kesulitan, dan mencapai kebahagiaan sejati. Tidak peduli berapapun usia Anda atau seberapa tidak memuaskannya hidup Anda sejauh ini, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengevaluasi apa yang telah Anda capai, apa yang ingin Anda capai, dan apa yang bisa Anda raih di masa depan. Buku ini akan membimbing Anda melalui prinsip-prinsip yang telah diterapkan oleh jutaan orang untuk memprogram ulang sikap mereka terhadap berbagai situasi hidup. Anda akan belajar mendiagnosa dan mendiagnosis kelebihan dan kelemahan diri, serta cara meningkatkannya. Secara khusus, buku ini akan membahas cara menyeimbangkan aspek vital hidup Anda, pribadi, keluarga, pekerjaan, karir, kegiatan sosial, dan lainnya. Memperkecil kadar stres dan khawatir, mengembangkan gaya hidup berorientasi pada kesehatan, dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini semua akan membantu Anda mengendalikan dan menikmati hidup Anda. Langkah pertama adalah memahami bagaimana Anda saat ini menghadapi perubahan dalam hidup. Buku ini akan membantu Anda mengenali sifat-sifat dan kebutuhan khusus Anda, serta menilai kepribadian Anda untuk memperkirakan tindakan Anda dalam berbagai situasi. Ingatlah, saran dan kiat dalam buku ini bukanlah teori filosofis, melainkan berasal dari pengalaman nyata orang-orang yang telah mengubah hidup mereka menjadi memuaskan, bermanfaat, dan bermakna. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari audiobook ini, jangan hanya mendengarkan, Anda harus menyusun rencana untuk mengubah materi ini menjadi langkah nyata. Setelah mendengarkan setiap bagian, luangkan waktu untuk melakukan penilaian diri, identifikasi area yang perlu diperbaikan, dan terapkan saran yang diberikan. Fokus pada konsep yang relevan dengan kebutuhan Anda. Tuliskan secara implementasi dan periksa secara berkala untuk menghindari kembali ke kebiasaan lama. Bab 1. Apa yang Anda inginkan? Peter M. Schenck mendefinisikan visi sebagai gambaran atau citra masa depan yang berusaha kita ciptakan. Visi pribadi adalah kekuatan pendorong yang esensial. Meskipun banyak pembicara motivasi yang meningkatkan pentingnya visi pribadi, hanya kurang dari 10% peserta Dale Carnegie yang memiliki pernyataan visi tertulis. Mengapa demikian? Karena menentukan apa yang kita inginkan dalam hidup adalah pertanyaan yang paling sulit. Namun, meluangkan waktu dan energi untuk menetapkan visi ini sangatlah penting. Prestasi yang bertahan lama dan kehebatan sejati tidak bisa diperoleh dengan mudah. Untuk menghadapi frustasi, kesulitan, dan kekecewaan yang akan datang, kita membutuhkan gambaran masa depan yang sangat menarik dan menyenangkan. Visi yang jelas dan terartikulasi dengan baik akan memberikan daya hidup dan semangat dalam aktivitas harian kita, serta membantu kita memberikan makna pada setiap tindakan. Visi akan membantu kita menyingkirkan aktivitas yang tidak penting. Visi pribadi mengubah impian dan misi kita menjadi kenyataan melalui 4 tahap. Pertama, definisi tujuan atau misi atau visi.
Menyatukan ketiganya menjadi satu pernyataan misi pribadi yang singkat dan jelas. 2. Tujuan spesifik dan terukur. Tujuan yang mengalir dari misi pribadi kita dan menjadi penunjuk arah menuju keunggulan. 3. Kebiasaan yang memperkuat tujuan. Kebiasaan adalah musuh terbesar sekaligus sahabat terbaik kita. Kita harus secara sadar membentuk kebiasaan positif yang mendukung tujuan kita, seperti makan buah segar atau berolahraga setiap hari, dan membuang kebiasaan buruk seperti menekan tombol tunda pada alarm. 4. Aktivitas yang membangun dan memperkuat kebiasaan. Melakukan aktivitas harian yang menuntun kita menuju kebiasaan, sasaran, dan tujuan kita. Aristoteles mengatakan, mulanya kita membentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan kitalah yang membentuk kita. Membentuk kebiasaan baik memerlukan upaya yang sama besarnya dengan membentuk kebiasaan buruk, tetapi hasilnya akan mengunci kita dalam keberhasilan. Prioritaskan hanya 1 atau 2 kebiasaan baru dalam satu waktu untuk menghindari kejutan radikal. Dale Carnegie menyatakan, jika Anda tidak sedang dalam proses menjadi sosok yang Anda inginkan, Anda secara otomatis sedang dalam proses menjadi sosok yang tidak Anda inginkan. Karakter kita ditentukan oleh kebiasaan dan apa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Membangun karakter berarti menambahkan kualitas positif yang secara otomatis akan mengeliminasi aspek negatif. Nilai-nilai. Kita menentukan apa yang baik dan buruk, sementara etika kita menentukan cara kita bertindak berdasarkan hal tersebut. Etika bukan hanya tentang melakukan apa yang harus kita lakukan, melainkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Ini membutuhkan pengendalian diri, keberanian untuk melakukan hal yang benar meskipun ada kerugian, dan berkomitmen untuk melakukan apa yang benar, baik, dan terhormat. Dale Carnegie menyarankan agar kita memiliki kode etik pribadi yang jelas, yang menetapkan batasan benar dan salah kita. Kode ini membantu kita menolak godaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan etis. Kode etik tidak harus rumit, bisa saja satu kalimat atau banyak paragraf pemikiran pribadi. Ketika menghadapi keputusan etis yang terburu waktu, melibatkan emosi dan rumit, kita cenderung terbutakan oleh godaan. Waktu terburuk untuk menentukan batasan etika adalah di tengah situasi sensitif secara etika. Kita harus mencermati informasi, mengantisipasi konsekuensi, mempertimbangkan orang lain, dan mengendalikan emosi sebelum beraksi. Keputusan etis memang cepat, tetapi konsekuensinya bisa seumur hidup. Dale Carnegie menyarankan beberapa pertimbangan etis, yakni dampak pada pemegang saham. Pikirkan siapa saja yang akan terbantu atau dirugikan oleh keputusan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya jika saya berada dalam posisi salah satu pemegang saham? Kode etik sebagai peraturan dasar. Pastikan pilihan Anda memenuhi kode etik pribadi Anda. Prioritaskan nilai-nilai luhur. Kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, dan kontribusi pada masyarakat harus mengungguli motivasi tidak pantas seperti uang, kekuasaan, dan popularitas. Dampak jangka panjang. Selalu pertimbangkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari tindakan Anda. Pilih kebaikan terbanyak. Jika ragu, pilihlah opsi yang akan menghasilkan kebaikan terbesar bagi sebagian besar orang. Theodore Roosevelt mengatakan, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang apa yang saya lakukan, tetapi saya sangat peduli tentang apa yang saya pikirkan tentang apa yang saya lakukan. Itu yang disebut karakter. Bab 2. Kekuatan pribadi, temukan dan pertahankan. Peribahasa Cina menyatakan bahwa seekor katak pun memiliki 4 ons kekuatan. Kita sering kehilangan objektivitas karena mengabaikan aset pribadi yang kita miliki seperti pengalaman, kecerdasan, ketekunan, akal sehat, dan keterampilan interpersonal. Untuk menemukan dan mempertahankan kekuatan pribadi, Dale Carnegie menyarankan 6 cara. 1. Penerimaan diri. Fokus pada sifat-sifat positif, kelebihan, dan karakter unik Anda. 2. Harga diri. Fokus pada keberhasilan dan prestasi masa lalu Anda. Buat inventarisasi keberhasilan yang berisi daftar semua keberhasilan dan prestasi Anda seumur hidup.
3. Berkomunikasi dengan diri sendiri. Gabungkan penerimaan diri dan harga diri untuk menciptakan komunikasi diri yang didukung bukti, mengingatkan Anda akan atribut dan prestasi yang membuat Anda bangga. Ini adalah cara untuk mengambil kembali kendali atas pikiran Anda. 4. Mengambil resiko. Jadikan pengalaman baru sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, yakni dengan memperluas zona nyaman Anda. 5. Menjadi diri sendiri. Ketika percaya diri dan harga diri meningkat, Anda akan menjadi diri Anda sendiri, orang lain akan tertarik pada Anda. 6. Ciptakan sistem pendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman dan memancarkan energi positif. Cari dukungan dari mereka ketika Anda merasa tidak menyukai diri Anda. Ingatlah kata-kata Anna Quindle, tidak pernah terbersit dalam benak saya bahwa orang yang saya cari itu bisa saja adalah saya sendiri. Keunikan pribadi kita adalah hal yang membuat kita berbeda. Orang-orang yang mengubah lanskap budaya atau politik adalah mereka yang berani meyakini cara mereka sendiri dalam bertindak. Keyakinan sehat terhadap diri sendiri adalah resep esensial untuk kehidupan yang menyenangkan. Orang yang yakin pada dirinya sendiri tidak memakai topeng. Mereka otentik dan mudah didekati. Bab 3. Perhatikanlah diri Anda terlebih dahulu. Thomas Merton mengatakan kebahagiaan bukanlah soal intensitas, melainkan keseimbangan dan keteraturan serta ritme dan harmoni. Kebanyakan dari kita mendambakan kehidupan yang seimbang, yaitu menghabiskan waktu tertentu pada setiap area kehidupan kita seperti yang diharapkan. Namun, seringkali kita merasa hidup kita tidak seimbang. Ini bisa disebabkan oleh peristiwa eksternal seperti cedera, perubahan pekerjaan, atau musibah, atau peristiwa internal seperti kelelahan, penundaan, dan kurangnya antusiasme. Dale Carnegie menawarkan prinsip-prinsip dasar untuk meningkatkan keseimbangan hidup. 1. Penuhi benak Anda dengan pikiran tentang kedamaian, keberanian, kesehatan, dan harapan. 2. Jangan pernah mencoba seri dengan musuh-musuh Anda. 3. Jangan mengharapkan terima kasih. 4. Hitunglah rahmat yang Anda terima, bukan masalah Anda. 5. Jangan meniru orang lain. 6. Cobalah untuk mengambil keuntungan dari kerugian Anda. 7. Ciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Euripides menyarankan, hal yang paling baik dan paling aman adalah menjaga keseimbangan dalam hidup Anda. Keseimbangan tidak berarti memberikan porsi yang sama untuk setiap area hidup, melainkan lebih pada realisme dan akal sehat. Keseimbangan kita akan berubah seiring waktu karena faktor internal dan eksternal. William Inge berkata, kekhawatiran adalah bunga yang dibayarkan untuk kesulitan sebelum jatuh tempo. Stres bukanlah hal yang produktif, otot justru lebih kuat dalam keadaan rileks. Kita sering menambah ketegangan di tempat kerja melalui kebiasaan kerja yang buruk bahkan tanpa menyadarinya. Untuk mengurangi stres, kita memiliki 3 area peluang. 1. Manfaat waktu. Datang lebih awal, menyusun agenda harian, memberikan perhatian penuh pada pekerjaan, menghindari penundaan, dan menetapkan prioritas. Lindungi waktu pribadi Anda dari pekerjaan. 2. Mengorganisir pekerjaan. Permudah pendekatan Anda pada tugas. Singkirkan aktivitas yang tidak penting. Buat catatan, buat dan ikuti agenda rapat, serta selesaikan satu tugas sebelum memulai yang lain. 3. Mengendalikan sikap. Berinteraksi dengan orang lain dan memanggil mereka dengan nama mereka, merelakan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, memikul tanggung jawab, tetap tenang dan menghargai keunikan orang lain. Meditasi adalah pereda stres yang paling unggul. Dengan menghitung nafas atau fokus pada pikiran yang mengganggu, kita dapat menciptakan ruang di mana kita dapat mengekspos dan membatalkan permainan neurotik atau penipuan diri, rasa takut, dan harapan tersembunyi kita. Yoga dan Tai Chi juga merupakan metode efektif untuk melepaskan energi fisik dan mental secara sehat. Dale Carnegie dan para penerusnya telah meneruskan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mengatasi permasalahan dan kekhawatiran, serta mengubah gaya hidup kita menjadi benar-benar menyenangkan. Ingatlah, baca, pahami semua konsepnya. Pelajari dan lakukan penilaian kepribadian, identifikasi, dan renungkan saran.
3. Terapkan dan buat rencana nyata. Implementasikan kiat dalam gaya hidup Anda dan periksa secara berkala untuk menghindari kemunduran. Kebiasaan adalah musuh terbesar sekaligus sahabat terbaik kita. Jadikan kebiasaan yang Anda miliki sebagai pilihan sadar, bukan realitas yang sudah diperkirakan. Keunggulan hadir ketika kita bangga pada kebiasaan baru, menjalankannya dengan terampil, dan menikmati prosesnya. Jika hidup hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jika kerja hanya sekedar bekerja, kera juga bekerja. Kita bukan babi dan kita bukan kera. Kita adalah manusia yang memiliki keistimewaan dan memiliki akal pikiran. Maka dari itu, teruslah berkarya. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Semoga panduan dari Dale Carnegie ini membantu Anda membuka mata dan menjalani hidup Anda dengan penuh makna. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Alfarizi untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.